Di video kali ini kita akan bahas latihan 2.1. Ya, ini adalah soal dari buku paket halaman 57. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1. Ini adalah kasus ketiga dari bukti eksplorasi 2.1. Ya, untuk pembuktian pada soal eksplorasi 2.1 ini sudah pernah kita bahas ya di video materi di video sebelumnya. Saya sarankan bagi adik-adik yang belum menyaksikan video materi, ya video pembahasan bukti pada eksplorasi 2.1, saya sarankan untuk cek playlist karena nanti berkaitan dengan pembahasan di soal nomor 1 ini. Ya, oke. Sekarang kita ke pertanyaan A. Gambarkan sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama, ya dengan sudut keliling, sudut BAC. Coba perhatikan, di sini kita punya sudut BAC. Ini adalah sudut keliling, ya. Sudut keliling adalah sudut dengan titik sudut yang terletak di sepanjang keliling lingkaran. Nah, ini titik A adalah titik sudutnya. Oke. Sudut BAC ini menghadap ke busur BC. Tugas kita sekarang adalah menggambar sudut pusat yang juga menghadap ke busur BC. Nah, sudut pusat itu adalah sudut dengan titik sudutnya ada di pusat lingkaran di sini. Nah, tinggal kita ikuti saja ya. Berarti kita hubungkan dari B ke O, kemudian dari O ke C. Maka kita sudah berhasil untuk menggambarkan sudut pusat yang juga menghadap ke busur BC. Nah, untuk sudut pusat biasanya simbolnya adalah beta. Ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita ke pertanyaan B. Apakah pada lingkaran berikut juga berlaku bahwa sudut pusat besarnya 2 kali lipat sudut keliling? Buktikan. Jelas jawabannya pasti berlaku ya. Nah, masalahnya di sini kita diminta untuk membuktikan. Berarti tugas kita di sini adalah membuktikan apakah benar bahwa beta itu sama dengan 2 alfa. Ya, beta itu adalah sudut pusat, lalu alfa itu adalah sudut keliling. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Coba perhatikan ya. Beta itu adalah sudut BOC. Ini kita tulis dulu. Jadi sudut BOC. Nah, di sini ada petunjuk ya. Buatlah diameter yang melalui titik A dan titik O. Ini titik A, ini titik O. Ya, diameter itu adalah garis tengah lingkaran. Berarti tinggal diikuti saja. Nah, pokoknya kalau matematika itu selalu mengalir saja, jadi ya. Oke, berarti ini adalah titik apa ini coba? Abjad yang belum ada adalah D. Nah, berarti AD itu adalah diameter lingkaran. Nah, sekarang sudut BOC itu ya. Nah, ini sudut BOC itu kan sama dengan sudut BOD ya kan, dikurangi sudut COD ya, yang besar dikurangi yang kecil itu adalah beta atau sudut BOC. Berarti tinggal ditulis ya. Jadi sudut BOC itu sama dengan sudut BOD dikurangi sudut COD. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, selanjutnya kita ingat di pembuktian kasus pertama ya. Sudut BOD. Ini sudut BOD. Itu adalah sudut pusat yang menghadap busur BD. Nah, sudut kelilingnya adalah sudut BAD. BAD juga menghadap busur BD. Maka berdasarkan pembuktian di kasus yang pertama berlaku bahwa sudut BOD itu sama dengan 2 kali sudut BAD. Ya, jadi sudut BOD ini sama dengan 2 kali sudut BAD. Jadi ini adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini sudah kita buktikan di kasus pertama. Ya. Kemudian untuk sudut COD ini sama. Ya, sudut COD coba perhatikan lagi. Sudut COD ini adalah sudut pusat ya Dek ya, yang menghadap busur CD. Nah, sudut kelilingnya adalah CAD. CAD itu adalah sudut keliling yang juga menghadap ke busur CD. Berarti berlaku sudut COD itu sama dengan 2 kali sudut CAD. Ya, ini juga sudah kita buktikan
di kasus pertama. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya. Jadi sudut BOD itu sama dengan 2 kali sudut BAD. Lalu sudut COD itu sama dengan 2 kali sudut CAD. Nah, duanya bisa kita keluarkan, ya. Ini sudut BAD dikurangi sudut CAD. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Kita punya sudut BAD dikurangi sudut CAD. Nah, ini BAD, ya, berarti yang besar. Nah, ini BAD, ya. Kemudian kita kurangkan dengan sudut CAD. Saya pakai warna hijau aja ya, nah, atau warna ungu ya. Sudut CAD itu yang ini. Jadi yang besar, nah, dikurangi yang kecil. Maka hasilnya itu adalah sudut alfa. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudut yang besar, nih sudut yang besar ya, kita kurangkan dengan sudut yang kecil. Berarti hasilnya adalah alfa. Ya, atau kan alfa ditambah sudut yang kecil itu sama dengan sudut yang besar. Berarti kalau dibalik, sudut yang besar dikurangi sudut yang kecil, berarti hasilnya ya sama dengan alfa. Dengan kata lain, sudut BAD dikurangi sudut CAD itu akan sama dengan alfa. Nah, sehingga sudut BOC ya itu akan sama dengan 2 kali alfa. Padahal sudut BOC itu adalah beta. Berarti terbukti. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor berikutnya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan 2.1 ya dari buku paket Matematika SMA kelas 11 halaman 58 ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Nah, untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap dan pembahasan materi tentang lingkaran ya, silakan dapat adik-adik cermati di playlist. Nah, untuk link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal nomor 2. Jika sudut BOC sama dengan 90 derajat, berapa besarnya sudut BEC? BOC ini adalah sudut pusat, ya, tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Lalu sudut BEC, nah ini adalah sudut keliling, ya. Tugas kita itu adalah menghitung berapa besarnya sudut keliling BEC. Ya, biasanya kalau sudut pusat itu simbolnya adalah alfa. Kemudian kalau sudut keliling biasanya simbolnya adalah beta. Ya, tetapi dibolak-balik atau menggunakan simbol yang lain ya boleh-boleh saja. Misalkan ini X, ini Y juga boleh ya. Misalkan di sini A dan B juga boleh ya, tidak masalah. Yang jelas kalau ada sudut pusat dan ada sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, itu yang penting ya. Berarti di sini alfa pasti nanti nilainya akan sama dengan 2 kali beta ya. Karena sudut pusat dan sudut keliling di sini menghadap busur yang sama, yaitu busur apa? Busur BC. Nah, ini ya busur BC. Nah, tugas kita adalah menghitung sudut BEC atau menghitung sudut beta. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumus, ya. Alfanya itu kan 90 derajat karena tegak lurus. Berarti 90 derajat sama dengan 2 kali beta. Nah, sehingga beta sama dengan 90 derajat per 2. 90 derajat per 2 sama dengan 45 derajat. Artinya sudut BEC itu akan sama dengan beta sama dengan 45 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Lingkaran A berjari-jari 2 satuan. Jika panjang BC ya sama dengan 2 satuan, tentukan besar sudut BDC. Ya, sudut BDC itu ada di sini. Nah, berarti sudut BDC
ini merupakan sudut keliling. Ya Dek ya, simbolnya beta. Oke, sudut keliling BDC ini menghadap ke busur BC. Ya, menghadap ke busur BC. Lalu di soal diketahui bahwa lingkaran A, ya, ini titik pusatnya di A, makanya disebut sebagai lingkaran A, jari-jarinya 2 satuan, ya. AC ini 2 satuan, ini jari-jari. AB ini juga 2 satuan, ya, karena AC dan AB itu adalah jari-jari. Nah, ini 2 satuan, ini juga 2 satuan. Kemudian di soal diketahui ternyata panjangnya BC, ya, BC ini adalah tali busur, ya. Ternyata panjangnya juga sama, yaitu 2 satuan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan segitiga ABC, ya Dek ya, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, ketika segitiga ABC itu sama sisi, berarti nanti sudut-sudutnya itu juga sama. Berapa sudutnya? 60 derajat. Ya kan? 60 kali 3 180 derajat, ya. Cocok dengan jumlah ketiga sudut segitiga. Pasti 180 derajat. Berarti sudut BAC ini juga 60 derajat. Nah, padahal sudut BAC itu adalah sudut pusat, ya, yang juga menghadap ke busur BC. Paham ya? Jadi sudut pusat yang juga menghadap ke busur BC. Nah, sudut BDC ini yang ditanyakan itu juga menghadap ke busur BC, sehingga berlaku sudut pusat, ya, itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi di sini diketahui alfanya itu sama dengan 60 derajat. Ini alfa. Nah, ini alfa, ya. Ini sudut pusat. Sehingga nanti kita tinggal menggunakan rumus ini, ya. Kita tulis ulang, ya. Jadi alfa itu sama dengan 2 beta. Alfanya 60 derajat sama dengan 2 kali beta. Berarti beta sama dengan 60 derajat per 2 sama dengan 30 derajat. Nah, beta itu adalah sudut BDC. Ya, berarti nanti sudut BDC itu sama dengan beta sama dengan 30 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya, gampang ya. Baik, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.